Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Video pembelajaran ini merupakan video pembahasan soal dari penjumlahan vektor dengan metode analitis. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke? Nah, di depan kita sudah ada soalnya dan saya bacakan soalnya. Tentukan resultan dari ketiga vektor gaya di bawah ini. Nah, pada gambar nampak tiga buah vektor gaya, yaitu F1 yang berwarna merah, F2 yang berwarna hijau, dan F3 yang berwarna ungu. Nah, dari ketiga vektor ini, vektor F3 sudah berimpit dengan sumbu Y. Sedangkan vektor F1 dan F2 merupakan vektor-vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Oke. Langkah berikut yang kita lakukan adalah meninjau sudut apit pada vektor-vektor yang belum berimpit dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, dua vektor yang belum berimpit yaitu F1 dan F2. Dengan demikian maka kita tinjau sudut apit dari F1 dan F2. Nah, pada F1 sudut apitnya 30 derajat dan ini sudah terhadap sumbu X. Artinya bahwa 30 derajat ini merupakan sudut yang dibentuk oleh F1 dengan sumbu X. Nah, sekarang pada F2 sudut apitnya juga 30 derajat dan perhatikan bahwa ini sudah terhadap sumbu X. Dengan demikian maka kita langsung melanjutkan langkah berikut, yaitu melakukan penguraian vektor. Nah, vektor-vektor yang kita uraikan adalah vektor-vektor yang tidak berimpit. Nah, pada soal ini vektor-vektor yang tidak berimpit yaitu F1 dengan F2. Sedangkan F3 sudah berimpit dengan sumbu Y, maka F3 tidak perlu kita uraikan. Kita hanya menguraikan F1 dan F2 dan kita mulai dengan F1. Nah, kita mulai uraikan dengan memproyeksikan F1 terhadap sumbu X. Ya, kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor F1 sejajar dengan sumbu Y dan memotong secara tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita gambarkan vektor baru berpangkal dari vektor-vektor yang sama, ya, berpangkal dari pangkal vektor-vektor yang sama, ya, menuju ke perpotongan garis lurus-lurus ini terhadap sumbu X. Oke, dan ini kita beri nama F1X. Dan kita bisa menentukan nilai F1X yaitu sama dengan F1 cos 30 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F1 nilainya 8 Newton, cos 30 derajat setengah akar 3, maka F1X kita dapatkan 4 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan memproyeksikan vektor F1 terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita tarik garis putus-putusnya, kemudian kita gambarkan F1Y-nya. Oke, ini saya gambar sedikit bergeser dengan sumbu Y karena nanti sebentar kita gambarkan proyeksi vektor F2 terhadap sumbu Y panjangnya sama sehingga kita sedikit bergeser. Oke, ini diberi nama F1Y, ya. Dan nilai dari F1Y bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan F1Y sama dengan F1 sinus 30 derajat. Dan kita masukkan angka-angkanya. F1Y sama dengan F1 nilainya 8. Perhatikan ini, nilainya 8. Sinus 30 setengah, maka F1Y kita dapatkan 4 Newton. Oke. Jadi, proyeksi atau penguraian terhadap vektor F1 sudah kita lakukan, maka sekarang kita lakukan penguraian terhadap vektor F2. Oke. Dengan memproyeksikan vektor F2 terhadap sumbu X. Kita tarik garis putus-putusnya. Oke, ini dari ujung vektor F2 sejajar dengan sumbu Y dan memotong secara tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita gambarkan vektornya berwarna hijau. Nah, ini F2X. Dan kita bisa menentukan nilai F2X sama dengan F2 cos 30. Dan kita masukkan angka-angkanya. F2 nilainya 8, maka kita masukkan 8 kali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka F2X sama dengan 4 kali akar 3 Newton. Oke. Setelah itu kita proyeksikan F2 terhadap sumbu Y. Nah, kita tarik garis putus-putusnya. Nah, sudah. Kemudian kita gambarkan ini F2Y. Perhatikan bahwa F1 dan F2 ini sama nilainya, artinya vektornya sama panjang, kemudian sudut apitnya juga sama 30 derajat, maka yang pasti bahwa
proyeksi F1 terhadap Y dan F2 terhadap Y itu sama panjang. Sehingga saya gambarkan F1Y tadi sedikit bergeser supaya ada ruang untuk kita gambarkan F2Y. Nah, selanjutnya F2Y bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan F2 sama dengan F2Y sama dengan F2 sinus 30 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F2 nilainya 8, sinus 30 setengah, maka F2Y kita dapatkan 4 Newton. Oke. Nah, setelah kita memproyeksikan atau menguraikan vektor-vektor yang tidak berimpit dan telah kita tentukan nilai-nilai vektor-vektor hasil proyeksi, maka kita coret vektor F1 dan F2 ini. Kita coret, artinya bahwa selanjutnya F1 dan F2 tidak boleh kita gunakan. Yang kita gunakan hanyalah vektor-vektor hasil proyeksi dari kedua vektor ini. Dengan demikian maka pada gambar kita memiliki yang tadinya 3 vektor, sekarang sudah menjadi 5 vektor. Nah, pada sumbu X atau yang berimpit dengan sumbu X ada 2 vektor, yaitu F2X dan F1X. Sedangkan pada sumbu Y itu terdapat 3 buah vektor, yaitu F1Y, F2Y, dan F3. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan resultan kelima vektor ini pada arah sumbu X dan juga pada arah sumbu Y. Nah, untuk menentukan resultannya ini, ingat kita punya prinsip penjumlahan vektor yang sudah kita belajar, yang searah dijumlahkan, yang berlawanan dikurangkan, kemudian yang tegak lurus dipitagoraskan. Oke, kita lanjutkan. Kita tentukan terlebih dulu Rx, ya, resultan vektor pada sumbu X. Nah, pada sumbu X ini ada 2 vektor, yaitu F2X dan F1X. Perhatikan, F2X ini ke kanan nilainya 4 kali akar 3 Newton, dan F1X ini ke kiri nilainya sama dengan 4 kali akar 3 Newton. Jadi ini nilainya sama dengan demikian, maka tanpa kita menghitung kita sudah bisa tahu bahwa Rx-nya atau resultan vektor pada sumbu X-nya sama dengan 0, ya. Nah, Rx sama dengan F2X yang ke kanan lebih dulu, ya, kita buatkan yang kanan positif dan yang ke kiri negatif, maka Rx sama dengan F2X kurang F1X. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F2X 4 akar 3 dan F1X 4 akar 3 sama nilainya dan berlawanan, maka Rx-nya sama dengan 0. Oke, dan kita hapus. Artinya bahwa kedua vektor ini tidak memiliki resultan, ya, untuk pada arah sumbu X. Oke, sekarang kita menentukan RY, yaitu resultan vektor-vektor pada arah sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ada 3 vektor, 2 vektor ke atas dan 1 vektor ke bawah, ya. Dengan demikian maka kita bisa menentukan RY sama dengan, perhatikan yang ke atas ini 2, maka F1Y tambah F2Y, karena mereka dua ini searah maka dijumlahkan, dikurangi dengan F3. Sehingga RY kita dapatkan F1Y tambah F2Y kurang F3. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F1Y 4, F2Y 4 kurang, perhatikan F3-nya negatif, kurang 12, ya. Karena nilai dari F3 itu 12. Tapi arahnya berlawanan dengan F1Y dan F2Y. Dengan demikian maka RY sama dengan 4 tambah 4 kurang 12. Oke, sekarang RY-nya kita dapat negatif 4 Newton. Atau RY-nya sama dengan 4 Newton, arahnya ke bawah. Atau searah dengan F3. Ya, arahnya ke bawah. Oke, sekarang ini vektor kita hapuskan. Dan kita dapatkan RY-nya sama dengan 4 Newton. Nah, perhatikan, setelah kita menentukan resultan vektor pada arah sumbu X atau pada sumbu X dan pada sumbu Y, kita dapatkan bahwa pada arah sumbu X yaitu Rx-nya sama dengan 0, sedangkan pada RY pada sumbu Y yaitu kita dapatkan RY-nya sama dengan 4 Newton. Dengan demikian maka resultan akhirnya kita tidak perlu lagi menggunakan persamaan Pitagoras, ya. Kenapa? Karena resultan akhirnya adalah sama dengan RY, ya. Kalau kita gunakan Pitagoras pun boleh, maka kita bisa buatkan menjadi R kuadrat sama dengan Rx kuadrat tambah RY kuadrat. Nah, Rx kita masukkan sama dengan 0, artinya sama juga dengan resultan akhirnya adalah RY, ya. Sehingga resultan akhirnya kita dapatkan 4 Newton. Nah, ini membedakan dengan soal yang sebelumnya.
Jadi ketika dalam perjalanan, ketika kita mendapatkan soal-soal seperti ini, dan hasil akhirnya resultan yang kita tentukan ternyata bahwa salah satu resultan baik sumbu X maupun sumbu Y sama dengan 0, maka resultan akhirnya sama dengan resultan dari salah satu sumbunya, ya, baik X maupun Y. Jadi misalkan kebetulan ini soal yang kita dapatkan adalah Rx sama dengan 0, berarti resultan akhirnya sama dengan Ry. Tapi kalau nanti kita temukan bahwa ada soal Ry-nya sama dengan 0, maka resultan akhirnya pasti sama dengan Rx, seperti itu. Tapi kalau kedua-duanya dapat 0, maka resultan akhirnya sama dengan 0. Ya, kedua-duanya dapat 0 itu artinya Rx-nya juga sama dengan 0 dan Ry-nya juga sama dengan 0, otomatis bahwa resultan akhirnya sama dengan 0. Tapi soal ini Rx-nya sama dengan 0, Ry-nya sama dengan 4 Newton. Artinya bahwa resultan akhir atau penjumlahan ketiga vektor tadi itu sama dengan Ry, yaitu 4 Newton. Oke, dengan demikian maka pembahasan soal ini sudah selesai. Terima kasih. Oh ya, arahnya ke bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan subscribe dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.